Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devana Febriani, NPM 2014-0003, mahasiswi sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kebudayaan Yordania. Saya di sini akan menjelaskan tentang Yordania. Yordania merupakan bagian tak terpisah dari dunia Arab. Dan dengan demikian, berbagai tradisi budaya Arab masuk ke daerah tersebut. Keluarga sangat penting bagi kehidupan Yordania. Karya seni. Karya seni visual tradisional bertahan dalam karya-karya permadani, bordir, kulit, tembikar, dan keramik. Dalam pembuatan karpet, wol, dan bulu kambing, pirokolurel, bernyanyi juga penting seperti mendongeng. Yordania memiliki industri film kecil, dan di situs dalam negeri seperti Petra dan Lembah Ram telah berfungsi sebagai lokasi bentuk produksi asing, utama seperti sutradara David Lean, Lawrence of Arabia 1962, dan Indiana Jones karya Steven Spielberg, dan Perang Salib terakhir 1989. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karya seni Yordania. Karya seni Yordania dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada Petra. Apa itu Petra? Petra adalah daya tarik bersejarah yang paling terkenal di Yordania dan salah satu tempat paling menakjubkan untuk dikunjungi di dunia. Ribuan tahun yang lalu, kota Petra adalah peradaban yang berkembang pesat yang merupakan ibu kota kerajaan Nabatean. Yang kedua ada Amman. Amman adalah ibu kota dan kota terpadat di Yordania, sekaligus menjadi pusat politik, budaya, dan ekonomi. Sekitar setengah dari populasi negara tinggal di Amman, dan kota ini memadukan arsitektur modern dan masa muda yang tertenang di tengah langsap sisa-sisa peradaban kuno. Selanjutnya ada Madaba. Terkenal dengan peta mozaik Bizantiumnya di kota Yerusalem dan sebagian tanah suci yang dikenal sebagai peta Madaba. Kota ini memiliki sejarah yang panjang dan mengakar sehingga kita dapat menjelajahi dalam tur muslim kita ke Yordania. Pasar ini juga memiliki banyak peta mozaik yang menggambarkan desa, lembah, tanaman, dan banyak lagi lainnya, sehingga menghasilkan julukan kota peta mozaik. Terus selanjutnya ada Geras. Apa itu Geras? Geras kedua hanya untuk peta. Geras adalah tujuan populer lainnya untuk ditambahkan ke daftar tempat untuk mengalami sejarah dan budaya di Yordania. Sejarah kota ini berasal dari campuran dunia Yunani di cengkungan Mediterania dan tradisi lama Arab Orient. Yang selanjutnya ada Al-Saf. Al-Saf, apa itu Al-Saf? Al-Saf adalah kota besar lainnya untuk mengunjungi perjalanan halal kita ke Yordania. Pengaruh
otonom terdapat kota ini cukup jelas sejak kita melihat kota terutama melalui arsitektur dan nada warna pembangunan. Kota pertanian di Yordania Barat Tengah perkembangan dalam perdagangan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebelum Amman menjadi ibu kota Yordania. Nah, selanjutnya lukisan Yordania. Yang pertama ada seni kontemporer. Yang pertama, lukisan dinding di Quraish Amran Haman, pemandian contoh seni Umayyan dari Yordania abad ke-8. Terus yang kedua ada seni pra-Islam. Yang pertama ada seni patung Ain Al-Ghazali. Yang kedua ada patung Ain Al-Ghazali sekarang yang di Lolkel. Yang ketiga ada dekorasi di kuil Kasar Al-Bin Petra. Yang keempat ada Betli Nabatean, batu suci atau lempengan batu. Yang kelima ada fotografil Tabatean abad ke-2 atau ke-3. Yang terakhir ada Plestean di Raks El bin di Petra. Oke, yang selanjutnya ada seni Islam. Seni Islam yang pertama ada lukisan raja atau yang ada di Quraish Amran. Terus yang kedua ada Ipori. Yang ketiga ada plafon Haman Al-Sarah di Quraisy Al-Halaf. Yang keempat ada lukisan dinding di Quraish Amran abad ke-8. Terus yang kelima ada fitur dekorasi dari Quraisy di Kal Hasan. Terus ada lukisan dinding di Quraisy Amran abad ke-8. Terus ada lantai mozaik. Lantai mozaik ini ada di Al-Alabat. Terus ada detail fresko Quraisy Amran abad ke-8. Selanjutnya, makanan khas Yordania. Yang pertama ada mansaf. Apa itu mansaf? Mansaf merupakan makanan khas Yordania yang dibuat dari daging dan disajikan bersama nasi dan roti. Biasanya, mansaf disajikan pada piring atau nampan yang berukuran besar. Hal ini tak lepas dari tujuan sajian mansaf yang memang disajikan untuk makan banyak orang. Selanjutnya ada katayef. Katayef, makanan khas Yordania ini memiliki rasa yang cenderung manis. Jika dilihat dari bentuknya yang menyerupai bulan sabit, maka kita akan teringat pada pastel yang ada di makanan khas Indonesia. Katayef sendiri dibilang sejenis pancake yang dibuat dengan campuran kayu manis. Selanjutnya ada falafel. Falafel merupakan jajanan favorit berbentuk bola-bola yang dibuat dari campuran buncis dan bumbu. Nah, cemilan satu ini bisa dimasukkan dalam menu sarapan atau sekedar cemilan penghalang lapar di tengah malam. Falafel biasanya juga disajikan sebagai bahan isian sandwich yang disajikan barengan dengan bawang bombay, tomat, dan daun mint. Selanjutnya ada teh dan kopi bedoin. Teh dan kopi bedoin sendiri merupakan
sajian khas suku Bedoin untuk siapapun yang datang. Dua sajian diminum ini bisa kita temukan di penjuru Yordania. Selanjutnya ada kanapa. Apa itu kanapa? Kanapa adalah makanan khas Yordania. Kanapa yang mirip pastry terbuat dari tepung gandum, berisikan keju, kacang, kismis, dan krim ini konon sudah ada sejak zaman Kaisaran Otonom. Kenapa dimasak dengan cara dipanggang? Nah, kuliner yang kaya akan rasa manisnya dan lezat ini sangat cocok dinikmati sore hari, disajikan bareng sirup. Terus selanjutnya ada maklubah. Maklubah atau kuliner khas Yordania ini sudah ada sejak zaman abad ke-13. Dinamakan maklubah karena kuliner ini terbuat dari nasi, kentang, ayam, dan juga sayuran sebagai topping teratasnya. Selanjutnya ada zarb. Zarb suku Beduin juga menyediakan kuliner yang sangat nikmat ketika dinikmati di gurun. Zarb terbuat dari daging berbumbu yang telah dicampur dengan sayuran dan kemudian dipanggang dalam tanah menggunakan batu bara yang ditutupi pasir. Selanjutnya ada patel hummus. Patel hummus ini sebenarnya bisa ditemukan di berbagai negara yang ada di Arab dan Eropa. Namun, hummus yang jadi makanan khas Yordania ini berbeda dari yang lainnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.